Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mang Sukir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang berjudul Cumintan. Cerita ini ditulis oleh Celeng Oleng. Jika teman-teman ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Sebelum Mang Sukir melanjutkan cerita, Mang Sukir minta dukungan dari teman-teman bagi yang belum subscribe untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Satu pria lainnya mulai naik di atas tubuh Ibu Jumiah dan langsung menarik pakaian perempuan itu dengan kasar. Ibu Jumiah berusaha meronta sekuat tenaga, namun apalah daya, tenaganya jauh lebih lemah ketimbang tenaga pria yang telah dimasuki setan untuk menyalurkan hasrat birahinya. Namun, sedetik sebelum kedua pria itu dapat menjebol benteng pertahanan Ibu Jumiah, tiba-tiba dia mendengar seorang pemuda yang berada di atas tubuhnya berteriak. Ibu Jumiah juga melihat tubuh pemuda itu terlempar jatuh ke tanah, disusul oleh teriakan pemuda kedua yang juga terlempar jauh menindih temannya. Ibu Jumiah cepat menyadari keadaan. Dia merapikan pakaiannya yang nyaris robek bekas tarikan kasar pemuda tadi. Kini di hadapannya terlihat seorang lelaki tua berdiri mengangkangi kedua pemuda bejat itu. Kedua pemuda tadi segera bangkit berdiri, kemudian dengan sombongnya menunjuk pada orang tua tadi. Rupanya kamu mau cari mati, kakek peot. Tak akan ada orang yang akan menolongmu. Apalagi sekarang sudah terlalu malam. Maka bersiaplah untuk mampus, ucap seorang pemuda dengan lantang sambil menghunus sebilah belati. Sebelum kalian berdua dapat menyentuhku, kalian sudah lebih dulu yang aku kirim ke neraka untuk mempertanggungjawabkan perbuatan bejat kalian. Balas lelaki tua itu dingin. Ibu Jumiah bergidik ngeri melihat keberingasan kedua pemuda yang tadi hampir menodainya. Melihat keberingasan kedua pemuda yang tadi hampir menodainya, dia membayangkan kalau pria tua itu akan jadi bulan-bulanan, dan setelah itu dirinya pun tetap akan menjadi korban kebejatan nafsu mereka yang terganggu. Ibu Jumiah berpikir untuk mencari selamat dan meminta pertolongan pada siapapun yang mendengar teriakannya. Namun, hal itu tak dapat ia lakukan, sebab seluruh tubuhnya tak bisa ia gerakan. Begitu juga dengan lidahnya. Suara teriakannya hanya tersekat di tenggorokannya. Berkali-kali dia berusaha menggerakkan tubuhnya, namun dirinya tetap tak dapat bergeming sedikit pun. Dia merasa aneh. Kenapa kedua pemuda tadi menyerang secara bersamaan? Mereka sepertinya benar-benar bernafsu untuk menghabisi lelaki tua itu. Sejengkal lagi belati dan pukulan kedua pemuda tadi menghujam tubuh sang pria tua. Selarik sinar yang keluar dari tangan kanan lelaki tua tepat menghantam wajah kedua pemuda tadi. Kedua orang itu terpental jauh, dan ketika mereka membuka mata, mereka tak dapat melihat apa-apa. Sekelilingnya hanya terlihat gelap dan hitam. Mata mereka telah buta terkena sinar dari lengan orang tua tadi. Mataku tak bisa melihat. Hei orang tua, cepat tolong kami. Dan kami minta maaf atas kesombongan kami. Mereka berteriak-teriak minta ampun.
Namun lelaki tua itu tak lagi menghiraukan mereka. Dia berbalik melihat keberadaan Ibu Cumiah yang masih kaku dalam duduknya. Kemudian lelaki tua itu menyentuh kening Ibu Cumiah yang langsung merasa tubuhnya kembali normal. Rupanya lelaki tua tadi telah melakukan totok jarak jauh agar perempuan itu tidak dapat lari atau pergi dari tempatnya. "Terima kasih atas pertolongan Bapak. Saya tidak tahu bagaimana nasib saya jika tak ada Bapak," kata Ibu Cumiah sambil mencium tangan lelaki tua tadi yang langsung mengusap rambut Ibu Cumiah. "Siapa kamu, Nak? Dan kenapa malam-malam tidur di tempat sepi seperti ini?" Lelaki tua itu bertanya dengan lembut. "Nama saya Cumiah. Saya dari jauh, bermaksud mencari pekerjaan. Namun sampai sekarang belum ada. Dan saya sudah kehabisan uang. Bisakah Bapak membantu saya?" "Aku sudah menolong kamu. Itu berarti aku juga bisa membantu kamu. Hanya dengan satu syarat." "Apapun syaratnya, saya akan sanggup untuk memenuhinya." Entah kenapa Ibu Cumiah menjawab dengan ringan tanpa bisa memikirkan terlebih dahulu. "Malam hampir semakin jauh. Sebaiknya kamu ikut denganku dengan mencari tempat yang jauh lebih aman." Dan tanpa disuruh dua kali, Ibu Cumiah langsung menuruti kemana lelaki tua itu membawanya. Tepat di depan sebuah rumah besar dan agak mewah. Mereka berhenti sebentar. Ibu Cumiah melihat lelaki tua itu komat kamit seperti baca mantra atau berbicara pada sesuatu. Yang pasti, seusai lelaki tua itu komat kamit, dengan merasa takjub Ibu Cumiah melihat pintu gerbang yang terbuat dari besi itu pun terbuka dengan sendirinya. Kemudian Ibu Cumiah dibawa masuk ke dalam rumah mewah tersebut. Di dalam sana, Ibu Cumiah lebih merasa takjub lagi. Dia melihat sebuah ruangan yang teramat luas, dengan meja besar dan panjang, serta deretan kursi yang cukup banyak jumlahnya. Dan di atas meja sudah berjajar dari ujung satu sampai ujung lainnya aneka buah segar dengan beralaskan baki-baki yang berukiran dan berwarna emas. Siapa sesungguhnya lelaki tua itu? "Nah, silakan kamu nikmati buah-buahan itu untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaga kamu." Lelaki tua tadi menarik sebuah kursi dan mempersilahkan perempuan itu untuk duduk. "Terima kasih, tapi maaf, siapakah Bapak yang baik hati ini?" tanya Ibu Cumiah sebelum ia menyentuh buah di atas meja. "Panggil saja Koswara dan tinggallah kamu di sini bersamaku. Maka apapun keinginan kamu akan aku kabulkan." "Tapi Pak, tak ada pilihan lain untukmu. Dan kamu juga tidak bisa keluar dari tempat ini tanpa seizinku, karena tempat ini dijaga ketat." Ibu Cumiah terperangah mendengar apa yang diucapkan lelaki yang bernama Mahesa tersebut. "Apa maksud Bapak menahanku di sini?" "Aku bukan menahan kamu. Ketahuilah bahwasanya kamu ada dalam kesulitan besar yang tak mungkin kamu bisa dan sanggup menghadapinya. Dan bukankah kamu menaruh dendam pada semua tetangga kamu karena suami kamu yang dituduh pencuri dan kabur, sehingga kamu dan anak kamu yang menjadi korban ejekan serta cemoohan orang? Hanya akulah yang akan membantu kamu untuk bangkit dari keterpurukan itu. Apakah kamu perlu bukti?"
Nah, kamu boleh lihat dan ambil semua uang serta perhiasan di dalam kotak kayu itu. Kamu bisa pergunakan untuk membeli rumah mewah, dengan isi di dalamnya juga mewah. Tapi itu nanti, setelah 40 hari 40 malam, kamu boleh pergi dari sini. Ibu Jumiah hampir tak percaya setelah ia melihat isi di dalam peti kayu yang cukup besar itu, yang ternyata berisi tumpukan uang kertas serta segala macam perhiasan emas. Mata Ibu Jumiah terasa silau melihat gemerlapnya cahaya dari perhiasan tersebut. Dan tanpa sadar hasratnya untuk memiliki harta sebanyak itu pun timbul. Ini yang ia cari dan butuhkan. Bukankah selama beberapa hari ini ia terlunta-lunta hanya ingin mendapatkan ini? Ya, Ibu Jumiah akan menunjukkan kepada mereka yang telah menghina dan menyakitinya bahwa dirinya mampu menaklukkan kerasnya hidup ini. Pada malam pertama, Ibu Jumiah sangat merasa khawatir dan takut. Takut apabila ternyata Patua yang menyebut dirinya bernama Koswara. Namun kenyataannya, hingga pagi tiba Ibu Jumiah dalam keadaan aman-aman saja. Bahkan dia sama sekali tak melihat kalau lelaki tua itu berada di dalam rumah besar dan mewah itu. Ketika sinar matahari mulai menembus kaca jendela kamar yang ditempati oleh Ibu Jumiah, mendadak perempuan yang masih terbilang cantik itu terkejut demi melihat apa yang terjadi. Rumah mewah dengan fasilitas yang serba luks itu seketika berubah menjadi tempat yang sangat menyeramkan. Dinding-dinding yang semula indah dengan lukisan dan segala aksesorisnya kini terlihat hanyalah batu-batu tebing yang kasar juga berlumut. Begitupun dengan tempat tidur yang semalam ia gunakan untuk merebahkan tubuhnya. Kini telah berubah menjadi sebuah batu berukuran panjang yang lebih mirip dengan altar. Dan setelah Bu Jumiah menggapai-gapai seluruh ruangan, dia baru menyadari kalau tempat itu sudah berubah menjadi sebuah goa. Ibu Jumiah merasa penasaran dengan penglihatannya itu. Kemudian dia mendekati kotak kayu besar yang semalam ia lihat berisikan uang dan perhiasan ternyata tetap tak berubah. Ibu Jumiah mengambil sebuah kalung berukuran besar. Ia meneliti apakah barang itu emas atau hanya tipuan belaka. Ternyata semuanya terbuat dari emas murni. Begitu juga dengan lembaran-lembaran uang kertas yang ternyata uang asli. Lalu untuk siapa semua ini? Ibu Jumiah kemudian menelusuri sepanjang dalam gua tersebut. Dan pada akhirnya dia melihat pada ujung gua sebuah pemandangan yang teramat mengerikan. Betapa tidak, perempuan itu disajikan sebuah adegan brutal di mana-mana terdapat penyiksaan dan pembantaian yang dilakukan oleh sekelompok makhluk tinggi besar yang teramat mengerikan. Makhluk yang penuh dengan bulu lebat itu tak mempunyai rasa belas kasih sedikit pun terhadap korbannya. Mereka menyiksa dengan menggunakan cakar-cakar mereka yang tajam, menggigit dengan taring-taring yang panjang, lalu mengunyahnya hingga mulut mereka belepotan darah. Korban-korbannya terdiri dari manusia baik laki-laki maupun wanita, baik kecil maupun besar. Makhluk-makhluk itu juga memperkosa wanita-wanita sebelum akhirnya dibunuh dan dimangsanya. Perut Ibu Jumiah merasa mual melihat adegan itu. Ia ingin muntah namun terpaksa ia tahan. Takut suaranya akan terdengar oleh makhluk-makhluk yang tengah menikmati pekerjaan mereka. Ibu Jumiah merasa kalau di belakangnya ada seseorang yang tengah memperhatikannya. Dan benar saja, ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat lelaki tua yang semalam telah menolongnya. Lelaki tua yang ternyata bernama Koswara itu nampaknya tidak terkejut dengan apa yang dilihat di luar sana. Bahkan dia kini berdiri sejajar dengan Bu Jumiah yang masih terpaku melihat kengerian demi kengerian. Teriakan minta tolong dan lolongan kesakitan bagi makhluk-makhluk itu sama sekali tak mempengaruhinya. Mereka betul-betul menikmati permainan yang menyenangkan bagi mereka, meski sang korban sudah tak berdaya.
seorang wanita muda dalam keadaan perutnya yang membuncit tengah hamil tua harus mengalami penderitaan yang maha hebat. Sesosok makhluk tinggi besar menyeretnya ke tengah lapang, di mana terdapat sebuah batu besar memanjang yang seperti sebuah altar. Wanita tadi dibaringkannya di atas batu. Kemudian makhluk tadi merobek mengoyak paksa seluruh pakaiannya hingga tak tersisa lagi. Dengan dengusan nafasnya yang berat, makhluk tadi mulai menikmati tubuh wanita tadi. Setelah nafsunya terpenuhi, maka makhluk itu mulai membedah perut wanita malang tadi dan mengambil sang cabang bayi yang masih merah lalu mengunyahnya sambil tertawa terbahak-bahak. Mereka adalah orang-orang yang patah semangat dalam mencari solusi hidup. Putus asa karena terhimpit hutang yang menurut mereka tak mungkin mampu untuk membayarnya. Kemudian mereka mencari jalan pintas, mencari kekayaan dengan cara instan tanpa memikirkan akan resiko nanti setelah perjanjian ini berakhir. Mereka adalah para pemuja iblis, pengabdi setan lembah dedemit asam hitam. Dan kamu juga akan merasakan hukuman seperti itu jika berani melanggar perjanjian dengan mereka, kata Koswara tiba-tiba. Ibu Jumiah memandang lelaki tua itu. Tapi saya belum membuat perjanjian dengan mereka. Apakah saya boleh pergi? Tanyanya. Aku tidak bisa kamu bohongi. Aku tahu kalau hatimu menginginkan harta sebanyak mungkin demi gengsi dan harga diri yang telah diinjak-injak oleh tetangga dan warga. Kau ingin kembali ke sana untuk membuktikan kalau kau adalah orang yang tak bisa dihina. Dan kamu tidak bisa keluar dari tempat ini tanpa aku mengizinkanmu. Tapi Bapak, saya takut akan siksaan yang akan saya alami nanti. Apakah Bapak tidak bisa menolong saya? Tentu saja bisa. Dan asal kamu tahu, ada pantangan-pantangan yang tidak boleh kamu langgar. Kamu boleh mengambil korban untuk persembahan kepada penguasa lembah dedemit asam hitam. Siapa saja, orang lewat, tetangga, famili, atau anak dan keponakan kamu sendiri. Tapi ingat, jangan pernah kamu memberikan tanda tumbal kepada orang suci, orang yang selalu menjalankan perintah agama, kepada anak yatim piatu, atau kepada perempuan yang tengah datang bulan atau haid. Itu semua pantangan yang harus kamu jaga. Jika salah satu pantangan itu kamu langgar, maka hukuman dan siksa serta azab yang teramat pedih akan menyambutmu kelak di kemudian hari, apabila perjanjian telah sampai batas waktunya. Ibu Jumiah hanya tertunduk lesu. Dia sama sekali tak melihat ada pilihan lain selain menerima persyaratan dari Koswara. Ibu Jumiah telah terpenjara, terperangkap dalam gua yang pengap ini. Dia tak akan bisa keluar dari sana dan hatinya semakin hancur. Seketika itu juga ia teringat kepada anak satu-satunya yang ia tinggalkan demi mencari pekerjaan, agar bisa hidup layak dan tidak menggantungkan nasib pada keluarganya yang lain. Safitri, anak semata wayangnya, telah merindukan kepulangan sang ibu tercinta. Namun berhari-hari ia menanti belum juga ada kabar tentang keberadaan ibunya itu. Safitri yang baru menginjak remaja harus membanting tulang sendiri demi mendapatkan upah hanya untuk makan sehari-hari. Namun ia tetap sabar, tetap berdoa agar sang ibu bisa kembali pulang dengan selamat.
Ibu Jumiah hanya pasrah ketika tangan Koswara mulai menggerayangi bagian-bagian tubuhnya yang sensitif. Ia juga sudah lama tak disentuh dengan seorang lelaki sejak ditinggal suaminya yang kabur akibat ketahuan membobol brankas di kantor tempatnya bekerja. Dia pernah membayangkan kalau dirinya saat itu sudah menjadi seorang istri dari seorang kades yang bernama Karto. Namun sayang, baru saja usai pelantikan, tiba-tiba polisi membawanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahkan Ibu Jumiah sendiri tak pernah tahu akan keberadaan suaminya yang kabur lewat jendela toilet di rumahnya saat penyergapan terjadi. Ibu Jumiah menepis bayangan-bayangan pahit masa lalunya, dan kini dia tengah menikmati kenyataan, menikmati sensasi bersama Koswara yang ternyata mampu meluluhlantakkan semua tulang belulangnya. Permainan Koswara memang sungguh luar biasa. Belum pernah Ibu Jumiah merasakan permainan sedahsyat ini sebelumnya meski bersama suaminya. Tak ada kata sesal dalam hati Ibu Jumiah. Malah yang terlihat adalah senyum penuh kepuasan setelah usai pertandingan malam pertama mereka. Ibu Jumiah terlihat lelah dengan keringat membanjiri seluruh tubuhnya. Namun tangannya masih sempat mengelus dada Koswara yang memang seorang lelaki tua namun perkasa. Tak sia-sia aku menolongmu dari pemuda yang akan memperkosamu. Ternyata kamu memang sangat bisa memuaskan hasratku. Karena aku merasa puas atas pelayananmu, maka aku akan memberikan keringanan untukmu, kata Koswara sambil tetap mengelus kulit halus milik Jumiah. Apakah itu Bapak? Tanya Jumiah penasaran. Jangan panggil aku Bapak. Sebut Kang Mas saja. Biar lebih romantis kedengarannya. Dan aku juga akan memanggilmu dengan sebutan nama, yaitu Juminten. Kenapa aku memilih nama itu? Nama itu adalah nama seorang wanita yang tak pernah lepas dari ingatanku. Meskipun dia sudah tak ada 10 tahun yang lalu. Juminten, nama istriku. Wajah dan potongan tubuhnya hampir mirip sama kamu. Untuk itu, aku akan memberikan keringanan. Kau boleh bebas keluar masuk tempatku ini. Dengan satu syarat. Kamu harus tetap melayani aku setiap 1 bulan sekali. Terutama setiap malam purnama. Dan aku juga akan selalu menjaga keselamatan kamu saat mana nanti mencari kekayaan di luar sana. Ingat, jangan pernah kamu berani mengambil harta anak yatim dan fakir miskin meskipun dalam keadaan terpaksa. Terutama jangan pernah kamu menyentuh kitab-kitab atau membaca kitab suci. Dan jangan pernah memasuki rumah orang yang dianggap alim ulama. Itu suatu pantangan yang tak boleh kamu langgar. Carilah harta sebanyak yang kamu inginkan. Buatlah rumah yang mewah. Agar orang tak mencurigai kalau kamu adalah seorang pelaku pesugihan. Ingat, kau telah bersekutu dengan penguasa gua siluman ini. Dan kelak kau akan kembali ke sini sebagai budak hina. Tapi sebelum kematian tiba, sebelum akhir perjanjian datang, bersukacitalah menikmati hidup dengan bergelimangan harta. Juminten, Juminten. Sekarang aku telah menemukan penggantimu pada wanita ini. Begitu bersemangatnya Koswara membanggakan Jumiah yang telah ia beri nama menjadi Juminten.
Iya Kang Mas. Apakah penyebab kematian dari istri Kang Mas? Tanya Juminten dengan lembut. Dia mengalami nasib yang sama denganmu. Dia diperkosa oleh kawanan rampok yang menguras semua harta bendaku. Istriku mereka perlakukan seperti hewan. Mereka perkosa dengan biadab, setelah itu mereka bunuh dengan cara keji. Mereka telah memotong-motong bagian tubuhnya. Sungguh gila. Lalu kenapa Kang Mas sendiri bisa berada di tempat ini dan bisa menjadi bagian dari para penghuni gua ini? Ceritanya cukup panjang. Koswara menarik napas berat. Setelah itu ia menceritakan tentang dirinya yang sampai menjadi penghuni gua siluman ini. Sejak kematian istriku, sejak rumahku hancur karena para bajingan itu, aku sudah tak memiliki apa-apa selain sebuah rumah yang morat-marit akibat dirusak oleh mereka. Mereka adalah orang yang pernah sakit hati. Iya, salah seorang dari mereka adalah orang yang selama ini dekat denganku. Dia adalah teman seperjalanan hidup. Ibaratnya sudah makan minum bersama. Namun siapa sangka, dalamnya lautan mungkin masih bisa diselami. Tapi isi hati dan pikiran orang, siapa yang dapat menduga? Temanku itu bernama Turangga. Dia juga sebenarnya masih terbilang anak buahku karena bekerja di bawah kendaliku. Aku mempunyai lahan kelapa sawit yang termasuk luas untuk aku kelola sendiri dan bermaksud berbagi kepada temanku itu. Saat itu kami sama-sama belum menikah. Namun aku sudah mengenal Juminten yang aku pacari. Tapi rupanya Turangga juga dengan diam-diam mencintai Juminten. Hanya saja dia tidak berani berterus terang. Pada akhirnya aku menikah dengan Juminten. Satu kemudian istriku melahirkan, namun entah karena apa, bayinya tak tertolong. Sejak itu aku jarang pulang ke rumah karena bayangan memiliki seorang anak harus pudar dari kehidupanku. Dan tanpa pernah aku bayangkan sedikit pun kalau ternyata Turangga mempunyai maksud yang kurang baik. Saat aku pulang dari bepergian, aku mendengar kabar kalau rumahku telah dirampok dan istriku menjadi korban. Dari kasakusuk ada yang mendengar selentingan kabar bahwa yang melakukan itu adalah Turangga dengan anak buahnya yang juga masih anak buahku. Aku pura-pura menerima keadaan itu dengan ikhlas. Hingga pada suatu hari, seorang anak buahku keceplosan berkata, mungkin saat itu dia tengah ada sedikit perselisihan dengan temannya, dan bilang kalau temannya itu ikut dalam perampokan rumahku. Dan aku mulai menggali ucapannya. Aku berikan berapapun uang yang ia minta. Akhirnya dia pun bercerita. Dan semua bersumber dari Turangga. Akhirnya aku masih berpura-pura tidak tahu siapa pelaku pembunuhan dan perampokan itu. Aku mengundang mereka dengan acara pesta, seolah-olah aku telah lupakan peristiwa tersebut. Aku sengaja mentiadakan berbagai jenis minuman yang membuat mereka mabuk hingga semua rahasia mereka terbongkar. Dan satu demi satu, aku menghabisi mereka di rumahku yang kemudian aku bakar. Setelah itu aku kabur, menghilang dalam kehidupan dunia.
Aku telah melupakan harta bendaku yang tak terbilang banyak. Perkebunan sawit yang luas pun aku tak tahu siapa yang mengurusnya. Aku mengakhiri langkahku saat maut hampir menjemputku. Tubuhku sudah tak bertenaga lagi saat aku berada di tengah hutan ini dan siap menjadi santapan binatang buas. Tapi untunglah sang penguasa kegelapan siluman ini menolongku. Dan beginilah aku sekarang ini, menjadi perantara manusia dengan siluman penghuni gua ini. Begitu panjang dan tragis kisah hidup Koswara ini membuat Juminten semakin kagum padanya. Lalu kapan aku boleh pulang? Aku sudah kangen dengan anakku, tanya Juminten. Tepat tengah malam Jumat Kliwon nanti. Tapi sebelum kamu keluar dari tempat ini, coba kamu bayangkan satu orang yang paling kamu benci selama ini. Apa maksud Kang Mas? Pokoknya, coba kamu bayangkan seorang yang paling kamu benci saat ini. Akhirnya Juminten membawa alam pikirannya menerawang pada penderitaan yang kini ia alami, dan dia sampai pada titik akhir. Semua penderitaannya adalah akibat ulah dari suaminya yang gila jabatan dan rakus kekuasaan. Cumiah atau Juminten masih ingat kalau suaminya ingin menjadi seorang kades. Dia mencuri uang kantor, lalu kabur meninggalkan anak istrinya. Kebenciannya kini kembali pada Karto, suaminya yang kini entah berada di mana. Bagaimana? Apa kamu sudah dapat gambaran siapa orang yang paling kamu benci? Iya Kang Mas, dia suamiku. Dia telah tega lari dari tanggung jawab terhadap aku dan anakku. Bagus. Sekarang, coba kamu bayangkan kembali. Bagaimana rasanya orang kelaparan yang selama beberapa hari tidak menemui makanan sedikit pun. Setelah itu, bayangkan ketika kamu ada yang memberi makan dengan lauk atau daging yang nikmat dan lezat. Lagi-lagi Koswara memberikan sugesti. Dan Juminten kembali menerawang. Ia tengah menikmati hidangan dengan menu mewah. Gulai kambing tentu saja nikmat tiada tara. Sampai Juminten terasa perutnya begah. Namun setelah ia sadar dari sugesti Koswara, dia mendengar jeritan panjang minta tolong. Jumiah, tolong, jangan lakukan ini padaku, teriak sebuah suara, dan suara itu begitu tak asing di telinganya. Juminten melihat Karto, suaminya tengah digorok oleh satu makhluk tinggi besar. Darah menyembur dari batang leher Karto. Juminten berteriak untuk mohon ampun agar suaminya jangan dibunuh. Tapi semua sudah terlambat. Juminten telah menyaksikan pemandangan yang amat sangat mengerikan. Sementara Koswara malah tertawa terbahak-bahak di sampingnya. Kamu sudah lulus ujian ini. Nah, sekarang suami kamu yang bernama Karto itu sudah menjadi tumbal pesugihan yang telah kamu pilih. Sekarang kamu tinggal menunggu malam Jumat besok untuk kembali ke duniamu, ucap Koswara. Kemudian meninggalkan Juminten alias Ibu Jumiah yang belum mengerti dari arti semua ini. Apa sebenarnya yang telah terjadi, Kang Mas? Kenapa tiba-tiba saya melihat Karto? Suami saya di sana dan dibunuh oleh makhluk itu, tanya Juminten yang merasa heran dengan penglihatannya barusan. Si Karto,
suami kamu, sekarang sudah berada di sini. Dia sudah kami ambil sebagai budak kami. Bukankah kamu sangat membencinya? Nah, kebencian itulah yang telah membawa Karto harus menjadi korban pertama kamu. Untuk lebih jelasnya, kamu sudah memberikan suami kamu untuk kamu potong. Dan kamu sendiri telah ikut menikmati daging suami kamu sendiri. Bukankah tadi kamu memakan daging dengan sangat nikmatnya? Begitulah perjanjian pertama yang telah kamu lewati dengan baik. Sehingga nanti pada akhir masa perjanjian kamu habis, kamu juga akan berkumpul dengan suami kamu di gua siluman ini. Dia akan membalas perbuatan kamu dengan dendamnya. Karena kamu sudah menjadikan dia sebagai tumbal pertama. Segala apa yang dikatakan Koswara telah membuat Juminten pusing dan tak dapat mencerna dengan baik. Dia hanya diam sampai Koswara pergi meninggalkannya. Singkat cerita, Ibu Jumiah yang kini harus berganti nama dengan Juminten tidak lagi merasa menyesal dengan jalan yang harus ia tempuh saat ini. Karena semua terjadi secara kebetulan saja tanpa bisa dia menghindarinya. Selain itu, dia juga merasa bahagia bisa mendapatkan kepuasan batin saat Koswara menggaulinya dengan hebat. Juminten harus mengakui keperkasaan lelaki tua itu. Dia tak pernah merasakan sensasi luar biasa saat masih sering melakukan hubungan sebagai suami istri dengan Karto. Juminten akan selalu merindukan lelaki itu, dan besok adalah saat dia harus keluar dari gua keramat ini. Juminten berharap malam ini Koswara datang untuk menghabiskan malam ini bersamanya. Pikirannya terbang telah menembus gelapnya malam, menelusuri jalan-jalan yang pernah ia lalui, dan melintas dalam ingatannya kepada sosok dua orang pemuda yang hampir memperkosanya beberapa waktu yang lalu. Juminten menyeringai. Doa ingin merasakan keperkasaan kedua pemuda itu. Apakah nafsu mereka sebesar keperkasaannya? Entah mengapa bayangan atau halusinasinya selalu saja meliputi hal-hal yang bersifat hawa nafsu untuk melampiaskannya kepada setiap laki-laki. Itu wajar saja, karena kamu sudah memakan makanan dari kami. Dan darah yang mengalir dalam tubuhmu kini sudah bercampur darahku. Kamu sudah tak terpisah dari hawa nafsu, dan tak perlu kamu bendung keinginan itu. Ikuti saja, nikmati apa yang terlintas dalam benakmu. Sepertinya Koswara sudah tahu betul dengan sifat-sifat makhluk terkutuk penghuni gua siluman ini. Dan pada ujung malam, Juminten baru mengetahui siapa sebenarnya Koswara. Dia mengetahui setelah persetubuhan panjang yang teramat melelahkan. Juminten merasa remuk seluruh persendiannya. Dia malas untuk turun dari tempat tidur, bahkan masih tetap berharap kalau Koswara kembali menggaulinya. Namun sampai sekian lama ia menunggu, Koswara tak muncul kembali dalam kamarnya. Dengan perlahan Juminten melangkah keluar dari kamarnya. Untuk beberapa saat dia memperhatikan ke sekelilingnya. Tiba-tiba matanya menangkap sesosok bayangan dari arah depan. Dia yakin kalau itu adalah Koswara. Tanpa suara dia bercincit mendekati sosok yang ia anggap lelaki tua itu. Namun betapa terkejutnya saat dia melihat sosok Koswara telah berubah wujudnya menjadi sosok yang teramat mengerikan. Dan lebih terkejut lagi, mana sosok makhluk hitam besar itu memandanginya dengan sorot mata yang merah. Juminten, sekarang kamu sudah tahu siapa diriku yang sebenarnya. Akulah sang penguasa gua siluman ini.
dan waktumu sudah habis. Mestinya kamu tinggal sampai saat purnama besok. Tapi karena kamu telah berani mengikuti aku, maka tak ada lagi tempat untukmu di sini. Kamu boleh membawa hartaku sebanyak yang kamu mau. Ambillah semuanya kalau kamu mampu. Gunakan hartaku dengan baik. Dan ingat, setiap harta milikku yang kau pakai akan aku tagih kembali. Karena sesungguhnya harta ini bukan mutlak sebagai pemberian dariku, tapi hanya sekedar pinjaman agar kamu tidak dipandang rendah. Nah, ambil dan bawa hartaku sebanyak yang kamu suka. Selamat jalan, Juminten. Makhluk jelmaan dari koswara tadi hanya menyisakan suara tawa yang membahana. Dan dalam sekejap saja dia sudah tak lagi ada di sana. Sekarang Juminten sudah bisa menghirup udara bebas. Dia bebas untuk menentukan arah dan jalan hidupnya sendiri. Dengan penampilannya seperti sekarang ini, siapa yang menyangka kalau dia adalah seorang wanita, ibu dari seorang anak gadis yang telah tumbuh dewasa. Juminten layaknya seorang gadis dengan pakaian model kekinian. Sekilas mungkin orang akan mengira kalau Juminten berusia sekitar 25 tahunan. Wajahnya yang memang sudah cantik sejak dulu, kini semakin cantik dengan riasan wajahnya yang bisa dibilang matching. Gelang, kalung, dan cincin emas sengaja ia pamerkan untuk menarik hati orang yang melihatnya. Ia ingin melihat kalau orang yang dulunya pernah menginjak-injak harga dirinya berbalik memujinya tanpa tahu siapa sebenarnya Juminten. Langkahnya terhenti di sebuah persimpangan jalan. Sejenak ia mengingat jalan yang pernah ia lalui. Ingatannya kembali saat melihat sebuah gubuk kecil tempat dia berteduh malam itu. Bibir Juminten tersenyum. Terbayang kala itu dua orang pemuda yang sempat menindihnya. Ya, dua pemuda yang sudah dalam pengaruh alkohol ini melakukan aksi bejatnya. Juminten mencari-cari sebuah rumah kontrakan yang tak jauh dari lokasi tersebut. Dan sebuah rumah kecil namun nyaman siap menerima Juminten untuk menghuninya sebelum dia benar-benar kembali ke kampung halamannya. Selepas pukul 9, Juminten keluar rumah. Dia menelusuri jalan kecil yang akan menuju di mana terdapat gubuk yang dijadikan sebagai pos ronda. Namun ternyata hanya untuk suatu perbuatan jahat. Sampai di gubuk itu, Juminten berpura-pura seakan tengah mengingat-ingat sesuatu, sehingga dia harus duduk termenung di balai-balai bambu. Masih segar dalam ingatannya saat dirinya dibentangkan kedua kakinya di atas balai-balai ini. Dan di depan sana, Juminten melihat ada dua pemuda yang tengah menuju ke arahnya. Bersambung, jangan lupa like dan share. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.